Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan tujuan supaya pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa kalian terima dan bermanfaat di hari yang akan datang. Silakan kelasnya. Silakan berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin absen dulu ya, yang dipanggil angkat tangan. Ahmad Budi. Sekarang tanggal 29. Afika, Rizal, Aisyah, Albi, Al-Fatih, Dewa, Andro, Belva, Citra, Gavita, Fauzia Auli, Hafiza, sakit lagi ya. Hanifa, Ibnu, itu tadi sakit ya. Indah, Isma, Harisma, Dinita sakit tidak ada hari ini ada telepon. Anak-anak, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Ya, kita akan belajar tentang teks. Kalau yang kemarin kita belajar tentang letak ide pokok. Letak ide pokok ada 3, di awal, terus di akhir, dan campuran. Di awal ada, di akhir ada. Kalau di awal namanya kalau di akhir namanya induktif. Kalau campuran namanya campuran. Bisa di awal, bisa di akhir. Begitu ya. Dan sekarang kita akan belajar tentang macam-macam paragraf. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian mengidentifikasi 3 paragraf yang akan dijelaskan. Yang kedua, kalian bisa menentukan ciri-ciri paragraf narasi itu seperti apa, paragraf argumentasi seperti apa. Itu ya.
kita akan membahas tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Di kesempatan ini kita pernah belajar tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan kotak kalimat utama. Ada paragraf deduktif, paragraf generatif, dan paragraf induktif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara detail beserta contoh-contohnya untuk jenis-jenis paragraf berdasarkan isi. Untuk paragraf berdasarkan isinya itu lebih kepada tujuan. Jadi paragraf itu tujuannya untuk apa? Misalnya narasi, tujuannya untuk apa? Yang deskripsi, seperti itu. Nah, untuk paragraf berdasarkan tujuan atau isinya dibagi menjadi 5, yaitu narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Untuk mempermudah memahami materi ini, kita akan membahasnya dalam satu topik, yaitu tentang kelapa. Jadi kelapa nanti akan dikembangkan menjadi paragraf narasi, kemudian deskripsi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi, sehingga kita akan lebih mudah dalam memahami tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuan atau isinya. Untuk yang pertama adalah paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan sesuatu. Jadi kata kuncinya paragraf narasi adalah menceritakan atau cerita. Kalau kita pernah ingat ada kata atau pelaku narator, narator adalah orang yang menceritakan. Jadi narasi, narator, cerita. Ya, ingat ya, kata kuncinya adalah cerita. Jadi di dalam paragraf itu ciri-cirinya adalah alur waktu dan tokoh. Contoh, kemarin sore akan memetik buah kelapa. Dia memanjat pohon kelapa dengan lincah. Ia memetik buah kelapa dengan 10 sabit. Setelah mendapat 10 butir kelapa, ia turun dengan sangat cepat. Nah, di sini ada alur waktunya. Waktunya kemarin sore. Kemudian alurnya ketika akan memetik buah kelapa, dia memanjat, dia memetik, kemudian mendapat 10 butir kelapa, kemudian turun. Di situ ada langkah-langkah atau alur waktunya. Kemudian siapa tokohnya? Tokohnya tak lain bukan adalah Arkan. Selanjutnya paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sesuatu. Jadi fungsinya adalah menggambarkan bisa bentuk, suasana, kondisi seseorang, kondisi ruang kelas, kondisi lapangan. Nah, dideskripsikan seolah-olah orang yang membacanya itu berada di tempat itu. Nah, di sini ada contoh paragraf tentang kelapa yang dikembangkan dengan paragraf deskripsi. Di depan rumahku ada pohon kelapa. Pohonnya sangat tinggi. Beberapa tangkai daunnya sudah ada yang tampak kering, namun buahnya sangat banyak. Nah, di sini digambarkan bahwa di depan rumahnya itu ada pohon kelapa. Pohonnya sangat tinggi, kemudian tangkai daunnya sudah ada yang kering, namun buahnya sangat banyak. Ini adalah contoh paragraf deskripsi. Selanjutnya, ini argumen. paragraf argumentasi. Tapi nanti kita tidak membahas argumen, kita hanya membahas tentang deskripsi, narasi, sama persuasi. Argumentasi berasal dari kata argumen. Argumen itu artinya pendapat atau tanggapan. Jadi dalam paragraf itu di dalamnya ada suatu pendapat atau tanggapan. Contoh, menurut para ahli, air kelapa muda sangat berguna bagi tubuh. Air buah kelapa mengandung elektron yang baik bagi peran irigasi. Maka tak heran jika setelah mengonsumsi air kelapa, tubuh kita akan merasa segar. Di sini ada pendapat seorang yaitu ahli yang berpendapat bahwa air kelapa muda itu sangat berguna bagi tubuh. Mungkin bisa contoh yang lain berisi tanggapan. Ada kata sebaiknya kita mengonsumsi air buah kelapa, misalnya seperti itu. Itu bisa, itu termasuk paragraf argumen. Nah, tujuan dari paragraf argumen ini adalah meyakinkan seseorang bahwa pendapatnya itu benar. Jadi pendapat yang ditulis dalam paragraf itu benar. Itu adalah paragraf argumentasi. Selanjutnya adalah paragraf eksposisi. Nah, paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan sesuatu. Sesuatu itu bisa proses, pengertian, jenis-jenis. Di sini dicontohkan paragraf eksposisi yaitu proses
pembuatan es degan. Cara membuat es degan sirup cukup mudah. Ambil air dari buah kelapa muda, lalu ambil daging buahnya. Campurkan daging buah dengan air kelapa, tambahkan gula dan sirup secukupnya, aduk rata dan tambahkan es agar rasanya menyegarkan. Nah, di sini dijelaskan tentang cara membuat es degan atau proses membuat es degan. Contoh lain dari paragraf eksposisi adalah menjelaskan pengertian, misalnya metamorfosis adalah yang dikembangkan jadi paragraf. Itu contoh dari paragraf eksposisi. Selanjutnya paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini ciri-cirinya mudah, karena paragraf ini adalah paragraf yang berisi ajakan. Tujuannya mengajak seseorang agar melakukan apa yang ditulisnya dalam paragraf. Contohnya adalah kelapa adalah pohon sejuta manfaat. Buahnya bisa untuk bahan minuman, batangnya digunakan sebagai bahan bangunan. Akarnya sangat kokoh untuk menahan abrasi dan erosi. Namun sekarang pohon kelapa sudah mulai berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, marilah kita menanam pohon kelapa. Di kalimat terakhir ada ajakan untuk menanam pohon kelapa. Maka paragraf ini disebut paragraf persuasi. Baik, itulah penjelasan tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya dan contohnya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak. Sekarang kita review lagi yang dijelaskan oleh narator tadi atau orang yang di depan tadi. Nama kita dulu. Nanti minta tolong nih ditaruh di belakang meja itu. Terima kasih. Di meja kosong. Oke anak, berdasarkan tadi yang sudah dijelaskan, hari ini kita akan membahas 3 bentuk paragraf, jenis paragraf. Yang pertama yaitu tentang paragraf narasi. Paragraf narasi. Siapa tadi yang ingat apa ciri-ciri dari paragraf narasi? Ya? Angkat tangan dulu. Duduk. Andro angkat tangan mau enggak? Enggak. Siapa yang angkat tangan? Angkat tangan dulu. Oke, Aisyah. Ada keterangan waktu, ada keterangan waktunya. Keterangan waktu. Kemudian siapa lagi yang bisa menyebutkan? Ayo, Dewa. Ada tokoh, terdapat tokoh. Terdapat tokoh pinter. Ini beri contoh ya. Pada hari ini, Titin sedang mengadakan pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini anak-anak duduk dengan rapi di kelas. Bu Titin sangat bangga dan senang dengan anak-anak di kelas 6A. Nah, seperti itu. Di awal kalimat, pada hari ini ada keterangan waktunya. Bu Titin sedang melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia. Berarti kalau ada keterangan waktu sama tokohnya, itu disebut
Deskripsi. Oke, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri teks deskripsi yang tangan? Diambil nak, diambil. Siapa yang bisa menyebutkan apa ciri-ciri teks deskripsi? Apa Isma? Menjelaskan, berisi penjelasan, betul. Berisi penjelasan. Terus objeknya siapa? Kita menjelaskan apa saja. Ada batasannya nggak? Oh, paragraf deskripsi itu mbak digawe manusia tok, mbak digawe hewan tok, mbak tumbuhan tok, mbak digawe benda tok. Ada batasannya nggak? Enggak. Berarti menceritakan atau menjelaskan, menjelaskan ciri-ciri apa saja tadi? Orang, kemudian hewan, kemudian benda, bisa juga benda. Sekarang yang ketiga yaitu paragraf. Persuasi atau persuasif sama. Oke. Sekarang siapa yang tahu ciri-ciri teks persuasif? Ya. Ajakan, ada kalimat ajakan. Kemudian tadi begitu belum beli contoh yang deskripsi. Sebentar kita cancel dulu yang persuasi. Yang deskripsi dulu. Yang deskripsi semuanya begitu mau menceritakan tentang keadaan kelas ini. Kelas 6A berada di paling barat sekolah SD Negeri 1 di Kediri. Luasnya sekitar 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 7 berapa? 7. Panjangnya, lebarnya 7. Berarti 7 kali 7 berapa? Ayo. 7 kali 7 tidak bisa. 49. Berarti dengan luas 49 meter persegi. Di dalam kelas terdapat 19 anak yang terdiri dari berapa anak laki-laki? 7 anak laki-laki dan 14 anak perempuan. 12 anak perempuan. Di ruang kelas terdapat banyak media. Kelasnya berwarna hijau dengan gorden berwarna biru. Gitu. Ya, itu contoh kalau begitu mau mendeskripsikan ruangan kelas ini. Kemudian sekarang yang persuasi. Sekarang masuk ke persuasi. Kalimat ini, paragraf ini berisi ajaan. Sudah ada kalimat ajaan gini loh ya. Berarti walaupun dia itu berupa mendeskripsikan, contohnya tadi ruang kelas 6A. Tapi kalau di terakhir begitu bilang, marilah kita menjaga kebersihan di ruang kelas 6A, berarti itu termasuk ajakan persuasi. Setiap ada kalimat ajakan berarti paragraf itu berupa paragraf persuasi. Bu Nasio, ada ini Bu, keterangan waktu ada toko, boleh. Di bawahnya semuanya tadi ya. Apa tadi?
hari ini hari Senin, hari apa ya? Hari Rabu, tanggal 29 April 2006. Bu Titin sedang mengadakan pembelajaran bahasa Indonesia bla 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 bla. Terus di bawah sendiri ada kata-kata marilah kita menjaga keefektifan kelas dengan selalu mendengarkan guru dan menyimak pembelajaran yang diberikan. Kalau ada kalimat marilah berarti termasuk paragraf persuasi. Ini di akhir paragraf. Wes, mengerti semuanya? Sekarang silakan kalian tulis di buku tulis. Ya, belakang dulu. Ditulis dulu materinya yang ada di depan, ditulis di buku tulis. Cepat ya. Begitu beri waktu 3 menit. Supaya kalian juga punya catatan di buku tulis untuk belajar. Silakan nak. Buka bukunya. Oke. di luar kelas. Bikin ada LKPD. LKPD ini berisi apa namanya, berisi titik-titik. Tugasmu adalah membuat paragraf. Oke? Karena ada 3 bahasan, berarti dalam satu kelas ini dibikin bagi menjadi 3. Sekarang ada berapa anak? 12, 13, 14, 15, 16.
5 anak membuat teks narasi, membuat cerita narasi. 5 anak membuat paragraf deskripsi atau teks deskripsi, dan 6 anak membuat teks persuasi. Ya, sekarang kita bagi. Itu yang bagi ya. Nomor 1 sampai 5 membuat narasi. Nomor 2 pada yang kedua, berarti nomor 6 sampai nomor 10. Jangan nanti saya tinggal kan nggak masuk sekali diskusi. Berarti ini nomor 1 sampai 6. 1 sampai 6 membuat narasi. 7 sampai 12 membuat deskripsi. 13 sampai 19 membuat persuasi. Oke. Itu bagi ya. Materinya 1, 2, 3, 4, 7, tentukan dulu kamu membuat apa. Di situ sudah ada, hai teman-teman. Hari ini saya akan membuat teks, teks paragraf. Bu Titin beri pilihan. Akankah kita keluar kelas dengan satu topik, seumpama perpustakaan, berarti semua di perpustakaan, atau kalian milih sendiri-sendiri? Milih sendiri-sendiri. Oke. Bu Titin beri waktu sampai jam 8:10, berarti ada 10 menit untuk mengerjakan teks. Datang ke tempatnya, duduk, lalu langsung nulis. Jam 7:10 Bu Titin sudah panggil ke kelas. Ya, nanti kalian Bu Titin tidak semuanya maju, perwakilan saja. Narasi 2 anak, deskripsi 2 anak, persuasi 2 anak. Ya, maju depan. Sudah paham maksudnya? Tidak ada yang bergerombol. Anak laki-laki tidak ada yang bergerombol. Bu Titin nanti keliling. Pilih, boleh kemana-mana, tapi pilihannya cuma ada 2. Jangan. Ada 3. Ada 3 ya. Perpustakaan, musola, dan kantin. Ada 3 objek. Kalian bisa pilih di situ. Oke? Sudah siap? Sampai jam 8:10 berarti ada 6 menit untuk membuat teks. Silakan keluar pakai sepatu kalian masing-masing. Bapak tulis dikerjakan sendiri-sendiri. Ayo Rizal. Punya ide apa? Bawa sekali nak? Gak usah.
Hasilnya bisa kamu tempel di depan. Yang putih ini kita beri nama teks narasi. Silakan ditempel di sini aja. Yang kedua teks deskripsi. Silakan ditempel. Yang ketiga teks persuasi. Teks narasi yang lainnya. Angkat tangan, bisa maju ke depan. Bisa narasi. Kenapa? Tanda. Oke, nggak apa-apa. Maju di depan. Maju di depan. Tadi setelah lihat Aisyah ternyata suaranya tidak cukup terdengar semuanya. Berarti Rija maju di depan. Dibacakan di depan. Yang keras. Yang lainnya mendengarkan, yang lainnya mendengarkan. Ingat kesepakatan kita, saling menghormati. Berarti kalau ada temannya di depan, kalian mendengarkan. Oke? Ada? Sudah? Kalau sudah ditempelkan di depan. Oke. Ingat anak-anak, walaupun kita belajar tentang teks narasi, persuasi, deskripsi, kalau kalian menulis sesuatu, menulis paragraf, ingat huruf kapital. Nah, seperti ini contohnya. Punya Aisyah harusnya S-nya kecil. Ya, harusnya S-nya besar. Senin hari. Kalau hari pakai ini.
Rafael? Belum? Oh tidak apa-apa. Mau dibetulkan dulu? Boleh. Yang narasi siapa lagi? Abi. Belum? Kita beralih ke tes deskripsi. Ayo siapa deskripsi? Ayo, oke, boleh. Citra, deskripsi ayo silakan, teman. Ya, hari ini Citra mendeskripsikan tentang perpustakaan. Kalau kita mendeskripsikan sesuatu dengan rinci dan jelas, seperti yang dideskripsikan oleh Citra, walaupun itu deskripsinya berupa hal yang buruk tidak apa-apa, bisa untuk kita. Oh, berarti perpustakaannya pengap. Berarti nanti tugasmu, oh seumpamanya jendelanya dibuka bagaimana? Ya. Jadi nanti waktu istirahat kelas 6 buka jendela di perpustakaan. Nanti kalau sudah tidak ada anak, kita bisa bantu-bantu membersihkan di perpustakaan, menata bukunya yang berantakan. Oke, silakan ditempel di teks deskripsi. Next, selanjutnya teks deskripsi siapa? Angkat tangan. Sikapnya yang bagus. Benar. Ditempelkan di teks deskripsi. Next, selanjutnya. Ayo. Anindi. Anindi. Persuasi. Oke, tidak apa-apa persuasi. Rafael, kamu kalau membuat kata jangan terlalu banyak. Apa? Sudah selesai berlarian. Maju ya. Ayo Anindi dulu tadi. Anindi. Apa itu sayang? Wah, apa sama? Sini coba. Kita dong.
dia. Ya. Ini teks apa? Narasi. Ditempelkan di teks narasi. Next, selanjutnya Fatin. Ya. Oke, yang keras suaranya. Hari ini saya akan membuat deklarasi dan aku sudah saya berdampingan dengan teman-teman. Aku belajar tentang kegiatan dan praktek pada Senin depan dan di sini saya dan teman-teman belajar. Kalau ada titik yang mengisi. Hari ini saya akan membuat teks narasi dan aku sudah berdampingan. Teman-teman saya aku belajar tentang kegiatan dan praktek pada Senin depan dan di sini saya dan teman-teman belajar dan praktek yang akan pada Senin depan. Ini tes apa nak? Narasi. Narasi, ditempel di narasi. Di situ, di antara ini. Boleh? Oke. Next, selanjutnya. Dewa mau maju? Ayo. Sampahnya jangan dibuang di tempat-tempat jangan. Dibuang sayang. Dibuang. Keras ini nah. Keras ini. Oke, ayo suaranya yang keras. Tanda baca diperhatikan. Coba ulangi lagi, Bu Titin tidak dengar. Ayo, tes apa ini? Deskripsi. Oke, yuk. Di rumahku. Oke, sebentar. Yang namanya tes deskripsi berarti ini kamu menjelaskan tentang apa? Rumah. Sebenarnya ini di depan. Harusnya, yo, seharusnya. Berarti kalau deskripsikan rumahku ada berapa kamar, ada aku akan apa saja itu rumah. Ini kamu menjelaskan di luar rumahnya. Terdapat musola. Musola ada, pondok nggak ada. Nggak ada, masa sih? Ada, berarti belum ditulis. Ya wes, ditempelkan di teks deskripsi. Oke situ. Nah, ayo siapa lagi yang tadi yang belum? Ayo maksudnya begitu. Oke, yuk. Oke, ditaruh di teks. Next, selanjutnya Albi. Bi. Mas Albi. Yang keras suaranya Mas Albi. Oke, ditempel di teks. Narasi. Narasi di bawah. Selanjutnya siapa yang belum? Sakila. Ella. Kita. Loh. Oh, bawa sendiri.
cerita. Nah, berarti ini persuasi. Tempel di sana. Bilang. Belum Isma? Indah? Sudah? Isma dan Indah? Yang keras suaranya. Ditempel di deskripsi atas, di atas, ya. Indah, Isma, ayo sama dulu. Isma, ayo nak. Ayo sayang, yang keras suaranya. Inilah ya. Isma, tes apa? Persuasi di sini. Terakhir, Indah. Yang keras Indah, yang keras. Oke, Indah tes apa? Persuasi. Oke, setelah kita belajar tadi tentang 3 macam tes, kita ulangi lagi. Apa yang dimaksudkan narasi? Teks paragraf yang diisi yang menceritakan ada waktu dan tokoh. Kemudian apa lagi? Sudah, itu aja. Yang kedua, paragraf deskripsi apa saja? Maksudnya, ciri-cirinya? Deskripsi, penjelasan. Yang ketiga, persuasi. Kita menjelaskan sesuatu secara rinci. Tadi seperti contohnya rumahnya Dewa. Dewa menceritakan di luarnya, tapi belum lengkap semuanya karena dia hanya menceritakan CT tok ono opo ambek ono musola. Padahal masih seharusnya
membara. Oke, Pancasila. Pancasila. Kalian sendiri yang meneruskan, buku itu tidak penting. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kesatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah berkeadilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Hari ini karena sekarang sudah waktunya ambil MBG, mejanya dibersihkan dulu, ambil MBG. Nanti kalau sudah kita makan bersama. Anak-anak bikin akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian di masa yang akan datang. Coba perhatikan dulu sebentar ya Kak ya. Tepuk tangan untuk Bu Titin. Coba saya tanya bagaimana pembelajaran hari ini? Bisa mengetahui. Bisa mengetahui pembelajaran yang hari ini. Kemudian satu lagi apa yang belum kamu ungkapkan, apa lagi? Ada yang tahu? Kira-kira yang membuat hatimu senang apa? Saya jawab ya, karena kalian bisa menggunakan sarana prasarana lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Contohnya tadi apa? Kalian keluar. Kira-kira senang nggak? Senang. Karena belajar itu tidak hanya di dalam kelas. Kalian bisa menggunakan lingkungan di sekitar ini sebagai sumber belajar. Bahkan banyak yang kamu ambil loh manfaatnya. Di antaranya apa? Kalian bisa belajar dari lingkungan tersebut. Contoh perpustakaan. Apa yang kamu bisa ambil? Banyak yang kalian ambil. Kemudian ada yang mungkin di lain perpustakaan. Saya kira bagus Bu Titin. Semakin lama semakin
warahmatullahi wabarakatuh. Bekas